Cek. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di gereja kita. Kita mau mulai ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, hari di mana kami beribadah lagi Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang melihat semua keberadaan kami ya Bapa, dengan segala kondisi kami Tuhan. Kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami undang Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hadir di tempat ini Tuhan, melawat setiap kami yang hadir Tuhan. Kami yang datang dengan beban berat, kami datang dengan sakit penyakit Tuhan. Kami yang datang dengan masalah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau meletakkan semuanya itu Tuhan di kaki-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, kami akan dilawat Tuhan. Kami akan dikuatkan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, melalui ibadah ini Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati setiap jemaat yang belum hadir Tuhan, tibakan mereka dengan selamat di tempat ini ya Bapa. Biar mereka bersama-sama dengan kami Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Mari kita angkat pujian kasih setia-Mu yang kurasakan.
begitu baik Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ini siapa ya Bapak Ibu, sehingga kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12 berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, tak terasa kita sudah ada di bulan November ya Bapak Ibu ya. Bulan November, kita sudah ada di minggu pertama bulan November ini. Dan sepertinya sebentar lagi kita juga merayakan
peristiwa iman kita yaitu peringatan akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini melalui peristiwa Natal. Ya mari Bapak Ibu, kita juga boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kembali memperingati akan peristiwa yang sungguh luar biasa itu, bahwa Allah mau hadir ke dunia ini melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mendatang ke dunia menyelamatkan kita. Di minggu terakhir nanti bulan November, kita sudah memasuki Advent yang pertama. Peristiwa persiapan untuk kita menyambut Natal tersebut, untuk mengkoreksi diri kita, melihat segala keberadaan kita. Nah Bapak Ibu, mari kita dukung juga untuk segala perayaan dan juga ibadah Natal yang sepertinya juga di gereja kita akan banyak berlangsung beberapa bagian ya. Nanti juga akan ada komisi perempuan yang akan menerima persekutuan ibadah Natal, perayaan Natal PGM 1. Kemudian juga anak-anak remaja akan juga merayakan Natal, dan juga untuk sekolah minggu, dan juga nanti majelis, dan juga dengan seluruh pekerja akan juga merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Kita doakan semuanya supaya situasi tetap membaik, tidak ada peningkatan. Ya bersyukur kelihatannya rumah-rumah sakit sudah mulai hampir kosong ya pasien-pasien COVID-nya. Hampir, tapi belum Bapak Ibu ya. Jadi kita juga terus menjaga protokol kesehatan kita. Kita juga harus memperhatikan semua situasi keadaan yang ada. Bapak Ibu, juga untuk anak-anak sekolah minggu, orang tua, bulan ini sudah juga boleh untuk mengumpulkan kembali celengan-celengan yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu yang menjadi persembahan. Minggu ini, dari minggu ini sampai dengan bulan November ini sudah boleh mengumpulkannya kembali Bapak Ibu ya. Baik di ibadah yang pertama maupun di ibadah yang kedua. Nanti bisa menghubungi guru-guru sekolah minggu yang ada. Ada Valen, ada Angel, dan guru-guru sekolah minggu yang lain. Boleh untuk mengumpulkan celengan yang sudah diberikan beberapa waktu yang lalu. Dan biarlah juga persembahan itu nanti dapat digunakan untuk pelayanan di komisi sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita muliakan Allah dengan tubuh kita ya. Yang mau bertepuk tangan boleh, yang mau melompat silakan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Ajaran kuasanya
Sebentar kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Mohon petugas doa syafaat untuk mempersiapkan diri. Sementara itu kita akan menyanyikan pujian Tuhan Selalu Punya Cara.
bersyukur memiliki gembala yang mengerti setiap suara dari domba-dombanya, pribadi lepas pribadi. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berseru, kami butuh Engkau dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, dalam kehidupan bersosialisasi kami, dan dalam kehidupan kami pribadi bersama dengan Engkau. Bapa, pertama-tama kami mengucap syukur untuk bangsa kami, untuk negara kami, untuk Indonesia, di mana kami boleh beraktivitas, berdiri di atas tanah air ini, melakukan segala aktivitas, berdagang, bekerja, bersekolah. Kami mengucap syukur untuk keamanan yang Bapak boleh berikan. Kami mengucap syukur untuk sistem pemerintahan yang sudah teratur, yang sudah Bapak jalankan melalui para pembesar-pembesar yang ada di atas kami. Kami mengucap syukur untuk presiden kami. Kami mengucap syukur untuk setiap aparat pemerintahan yang ada. Bapak, kami tahu bangsa ini belumlah sempurna, pemerintahan kami belumlah sempurna, karena kesempurnaan itu hanya ada pada Engkau. Tapi kami rindu ya Bapak, kiranya bangsa ini boleh melihat Engkau, pemimpin-pemimpin kami boleh melihat Engkau, pemimpin-pemimpin kami boleh mendengar Engkau, menghormati Engkau, menghargai Engkau, dan mereka mengundang Engkau dalam setiap keputusan-keputusan yang dibuat. Kiranya ada roh hikmat, roh takut akan Tuhan terus ada berjaga-jaga di sekeliling mereka, supaya setiap keputusan kebijakan yang dibuat itu berasal daripadamu, dan kami percaya itu akan mensejahterakan bangsa ini. Bapak, kami percaya ada rencana Tuhan yang besar atas Indonesia. Kami percaya bangsa ini akan menjadi bangsa yang luar biasa besar, bangsa yang maju, bangsa yang takut akan Tuhan. Tapi kami percaya ada proses yang harus kami lalui, dan Bapak, Kau yang kuatkan kaki kami, Kau yang kuatkan tangan kami, untuk kami boleh mendukung pemerintahan yang ada, mendoakan bangsa ini, menopang bangsa ini dengan doa-doa dan setiap perbuatan kami. Kami juga berdoa ya Bapak untuk kota kami, kota Bandung tempat kami ada saat ini. Terima kasih untuk keamanan, terima kasih untuk segala hal yang baik yang boleh kami rasakan di tempat ini. Memberkati kota kami ya Bapak, karena kesejahteraan bangsa kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Kami juga mau berdoa buat gereja di tempat ini. Bapak, ini adalah kandang kami, dan kami adalah domba-dombamu. Di sini kami memperoleh makanan. Kami rindu ya Bapak, Kau memberkati gembala yang Tuhan sudah utus di tempat ini, Pak Elfren Sitompu dan keluarga. Kiranya Kau terus bekerja dahsyat di dalam dia. Kau terus mengurapi dia dengan urapan yang baru, memberikan dia hati yang terus seperti hati-Mu ya Bapak, yang mau menggembalakan kami seperti Yesus menggembalakan kami. Kau memberkati setiap hal yang dikerjakan yang Kau buat berhasil. Setiap kerinduannya Kau selaraskan dengan kerinduan-Mu ya Bapa. Untuk setiap pergumulannya, untuk setiap bebannya, kami tahu bukanlah hal yang mudah untuk memimpin, membawa jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tapi kami juga percaya tangan Tuhan terlalu besar untuk menangkap setiap bebannya, untuk menampung setiap bebannya. Dan kami percaya ya Bapa, di dalam Engkau ada kelegaan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Bapak, kami tahu kami ada beragam ya Bapak, dari domba yang paling kecil yang baru lahir hingga domba yang sudah dewasa, yang sudah matang. Tapi kami tahu Engkau punya banyak cara untuk memberi kami makan, dari sejak susu yang murni hingga makanan yang keras. Kami percaya ya Bapak, itu semua sejalan dengan apa yang menjadi kapasitas kami. Dan kami juga percaya bahwa Engkau baik, Engkau mengerti setiap kerinduan kami, Engkau mengerti setiap kelemahan kami, dan Engkau bekerja berdasarkan setiap kami. Kami rindu ya Bapa, Engkau memberkati lumbung-lumbung kami, memberi kami makan setiap hari. Dari tangan-Mu lah kami mendapat makan. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Ketika kami melihat piring kami, pagi, siang, malam, 7 kali 24 jam setiap minggu selalu ada. Kami hanya bisa mengucap syukur, karena itu hasilnya daripada-Mu. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati bakul-bakul kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa, jika ada domba-Mu yang sakit, kami juga rindu Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Jika banyak orang sengaja mencari dokter, pergi ke luar negeri, pergi ke
bahkan sampai ke pelosok-pelosok mencari dokter terbaik. Kami tidak perlu melakukan itu ya Bapa. Kami hanya perlu meminta kepada Allah, Sang Penyembuh kami. Bapa, Kau yang lihat setiap sakit penyakit kami. Kalau itu dikarenakan dosa, kami mohon ampun ke hadapan-Mu. Kalau itu karena kelemahan kami, karena pelanggaran kami, karena ketidakbaikan kami menata kehidupan kami, ajar kami ya Bapa untuk kami juga boleh menata pola hidup kami dengan baik dan benar. Kami rindu ya Bapa hidup kami boleh sehat, kami rindu hidup kami boleh kuat, sampai kami juga boleh terus melayani Tuhan sampai umur kami menjadi menua, bahkan kami berpulang di hadapan-Mu. Kami tidak hanya produktif di saat-saat usia kami saat ini, tapi kami terus semakin kuat, semakin matang, semakin dewasa dan berbuah banyak hingga kami dijemput oleh Bapa. Berdoa buat setiap komisi di sekolah minggu, komisi di pemuda remaja, komisi di Usinda, Bapak, perempuan, dan juga umum. Bapak, kami percaya ada gerakan Tuhan di gereja ini, ada api Tuhan di gereja ini, ada terang Tuhan yang terus semakin menyala di gereja ini. Berkati setiap komsel-komsel, berkati setiap PPA ya Bapak. Ada yang mengenal Tuhan, ada yang belum mengenal Tuhan, tapi kami percaya dampak dari gereja ini akan terasa di mana-mana. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan kami adalah Tuhan yang besar, Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Gerakan Tuhan akan mengalir, menular, menguasai sekeliling kami, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan turun atas kota ini, kemuliaan Tuhan turun atas bangsa ini. Kami termasuk gereja yang terlibat aktif dalam pekerjaan pembesaran kerajaan Allah di Indonesia ini ya Bapak. Kami rindu melihat GKMI Bandung menjadi gereja yang bertumbuh di usianya yang ke-39 tahun ini. Bapak, terima kasih untuk setiap gerakan-Mu, terima kasih untuk setiap telinga-Mu, dan terima kasih untuk setiap solusi dan jawaban daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang temanya hari ini adalah My Body is the Temple of God. Ya, apa artinya itu nanti kita serahkan sama Pak El ya. Mari kita angkat pujian, Bapa, Ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, Ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu,
Kami mau serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kepadamu, Untuk kemuliaan nama-Mu. untuk kemuliaan nama-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Kami Tuhan umat-Mu yang mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan hidup kami, tubuh kami, jiwa dan roh kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Saya undang jemaat Tuhan bagi berdiri. Ku sembah untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah pujian ini sungguh menjadi pujian yang mengingat-ingatkan kami Tuhan, bahwa apapun yang ada dalam diri kami, termasuk juga dengan tubuh kami, boleh menjadi bagian yang kami persembahkan untuk Engkau. Dan hal itu bukan menjadi sesuatu ketakutan, keraguan dalam diri kami untuk kami lakukan, ketika kami juga sungguh-sungguh sadar melihat dengan iman kami bahwa Engkau juga telah mempersembahkan hidup-Mu, nyawa-Mu, darah-Mu untuk menebus segala dosa-dosa kami. Karena itu biarlah melalui perenungan firman yang sebentar akan kami dengarkan, hal tersebut juga boleh kembali ada dan tinggal diam di dalam diri kami. Sehingga hidup kami, apapun yang ada dalam diri kami, menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Izinkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan perenungan firman-Mu ini. Biar semua yang akan hamba perkatakan juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ya, di minggu pertama di bulan November ini kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang didasarkan dari 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita bersama-sama akan memperhatikan ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kita boleh membuka Alkitab kita, baik yang digital maupun yang berbentuk buku. Kita perhatikan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Jika kita sudah sama-sama menemukannya, mari kita sama-sama memperhatikannya dan saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna.
Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga mau setia untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Kemarin malam, tepatnya ketika saya dan istri sedang santap malam bersama di pastori. Nah, ketika kami sedang makan, saya perhatikan istri saya itu sepertinya dia makannya tidak selera. Tidak bersemangat Bapak Ibu. Lauknya sih ada Bapak Ibu, bukan hanya nasi putih begitu ya. Ada lauk Bapak Ibu, ada lauk pauk begitu. Tapi saya perhatikan dia makan tidak selera begitu. Lalu saya tanya, "Mah, kamu kok makan tidak pakai lauk? Kenapa?" Saya bilang begitu. Lalu istri saya menyampaikan apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. "Iya, perutku ini lagi tidak enak," katanya. "Perutku lagi tidak enak." Ketika dia berkata sedemikian rupa, anak kami yang ada di dalam kamar menyaut gitu. "Tuh kan sakit perutnya. Pasti tadi makan dan minum yang tidak benar ketika kami pergi." Memang benar, pagi hari sampai siang saya dengan Anya itu pergi Bapak Ibu. Dia mendampingi saya berpelayanan. Dan istri saya tidak ikut karena ada tugas yang memang ia harus selesaikan dari sekolahan di tempat ia bekerja. Nah Bapak Ibu, rupa-rupanya memang tadi pagi-paginya di Sabtu pagi itu istri saya bilang, "Iya memang ini gara-gara tadi pagi." Kenapa? Karena aku tadi pagi makan mie instan. Makan mie instan lalu minumnya minum kopi. Ya, jadi makan mie instan, mie goreng begitu Bapak Ibu. Lahan juga minumnya pakai minum kopi. Aku sebenarnya udah tahu kata istri saya. Pasti nanti perutku ini persoalan. Tapi aku pengen makan itu begitu. Apalagi kalian tidak ada di rumah. Tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada yang mengingatkan. Tidak ada yang melarang. Karena sepertinya aku sendiri di rumah. Kalian kan sudah pergi. Maka ketika aku bangun pagi, aku lihat ke dapur, ada mie instan. Oh ada juga kopi. Ya, lalu kubuatlah. Dan aku duduk di meja dan menikmatinya sendiri dalam kemerdekaanku, katanya begitu. Tapi akhirnya malamnya ia mengalami sakit perutnya sehingga tidak enak begitu Bapak Ibu. Dan memang ia sudah tahu perutnya tidak akan kuat untuk makan mie instan dengan dicampur dengan kopi minumnya. Bapak Ibu saudara dan saudari, hidup kita ini memang adalah hidup di dalam kebebasan.
Kita bebas, diberi kebebasan untuk melakukan ini dan itu. Walaupun mungkin ada yang mengingatkan jangan begini, jangan begitu. Tetapi Bapak Ibu, semuanya kita di tempat ini termasuk saya memiliki hak untuk menentukan apa yang mau kita lakukan. Termasuk juga di dalam pola kehidupan kita. Termasuk juga di dalam hal makan makanan kita. Kita bebas Bapak Ibu. Dokter mungkin sudah memperingatkan, jangan makan ini, gak boleh makan itu. Tapi Bapak Ibu, perkataan dokter itu tidak mengikat Bapak Ibu 100%. Karena Bapak Ibu punya hak mutlak bebas untuk menentukannya. Mau diturutin, mau tidak, tergantung dan terserah kepada kita sekalian. Kita bebas untuk mengelola semuanya. Kita bebas untuk tidak tidur 24 jam sehari. Nggak ada yang melarang Bapak Ibu. Mungkin ada yang melarang, tapi kalau Bapak Ibu pun tidak mengindahkan larangan itu, bebas. Nggak usah tidur begadang terus menerus pun boleh. Makan yang berkolesterol pun boleh, silakan Bapak Ibu. Bebas kita melakukannya. Tetapi satu hal yang harus kita lihat Bapak Ibu. Di dalam kebebasan itu pada akhirnya kalau tidak kita hayati dengan baik dan kita kelola dengan baik kebebasan itu, maka problem atau masalah akan datang bukan kepada orang lain, tetapi yang terlebih dahulu datang kepada diri kita sendiri. Bukan kepada orang lain terlebih dahulu datang. Rasa sakit, rasa penderitaan itu terlebih dahulu datangnya kepada diri kita sendiri. Sama tadi dengan cerita istri saya di pagi hari itu. Karena gak ada orang, gak ada yang mengingatkan. Dia bebas Bapak Ibu makan mie instan. Dicampur dengan minum kopi. Nikmat. Bahkan dia sampaikan laporan, habis loh Pak aku makan mie-nya. Biasanya istri saya itu kadangkala memang makan tidak begitu habis begitu ya. Pasti ada sisanya begitu. Dia selalu begitu agak, ya mungkin ini budaya dari Jawa begitu. Memang kan makannya nggak langsung, banyak begitu. Nah ini habis loh Pak, kopinya juga habis. Sepertinya dia pengen dapat aplaus begitu, pinter. Anak mama pinter makannya ya, wah betul-betul dinikmati makanannya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak ada, sepertinya dia merasa tidak ada orang yang mengawasi, CCTV tidak ada. Lalu dia nikmati semua itu. Tetapi apa yang terjadi? Malam harinya ia mengalami pergumulannya sendiri. Perutnya menjadi sakit dan tidak bisa menikmati makan di waktu malam bersama dengan suami yang dikasihinya. Nah Bapak Ibu, rupa-rupanya hal yang sedemikian rupa juga sungguh nyata disampaikan oleh Paulus di dalam teks bacaan kita dari 1 Korintus pasal yang ke-6 itu Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-12 pun, Paulus memang juga menunjukkan tentang kebebasan dalam mengolah kehidupan ini. Dikatakan di ayat 12 bagian yang pertamanya dikatakan, 2 kali juga dia mengungkapkan kata itu. Segala sesuatu halal bagiku. Bukan 1 kali di ayat 12 itu dia katakan, 2 kali dia katakan, segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu itu halal, artinya apa? Segala sesuatu bagiku itu dibolehkan. Tidak ada pantanganku. Selagi itu memang tidak melanggar hukum dan aturan hukum di negara ini, di dalam segala hidup semuanya halal, bisa aku lakukan, bisa aku nikmati. Paulus membuka perkataannya di ayat 12 dengan hal itu Bapak Ibu. Segala sesuatu itu halal, segala sesuatu itu dibolehkan, tidak bertentangan, tidak melanggar hukum, maka sah untuk aku lakukan. Bisa aku nikmati, bisa aku jalanin, bebas. Aku orang merdeka, Paulus sepertinya hendak mengatakan sedemikian rupa. Aku orang merdeka, aku bisa sesuka hatiku menjalani kehidupan ini. Aku bisa sebebas-bebasnya. Tapi Bapak Ibu, kalimat itu tidak berhenti di dalam bagian itu saja. Tetapi Paulus mengatakan, ya ada realita kebebasan yang memang aku miliki. Ada hak yang bisa aku miliki untuk bisa menikmati semua yang ada di dunia ini dengan segala sesuatunya. Selagi itu tidak melanggar hukum, melanggar kesepakatan bersama,
maka aku bebas melakukannya. Tetapi Paulus katakan di ayat yang ke-12 itu, tetapi bukan semuanya berguna. Tetapi bukan semuanya berguna. Dalam kemerdekaanku untuk merayakan kehidupan ini dengan segala hal ada di dalamnya, tetapi aku sadar bahwa semuanya itu bukan berguna juga untuk diriku. Berguna atau membawa bersama dalam arti bahasa aslinya, atau semuanya yang ada dalam kebebasan itu mendukung dalam diriku. Dalam hal apa Bapak Ibu mendukung dalam dirinya? Itulah yang Paulus katakan di ayat 12 di bagian terakhirnya, yaitu tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Berguna di sini artinya Paulus mau berkata, dalam segala kebebasan itu, apakah semua itu berkenan kepada Tuhan? Dan apakah itu pula membuat kehidupanku tetap di dalam kesucian kepada Tuhan? Dalam segala kebebasan yang diberikan, apakah semua itu berkenan dan juga bisa menjaga diriku untuk tetap suci di dalam Tuhan? Paulus paling tidak Bapak Ibu, kalau kita boleh tafsirkan di ayat 12 itu, yang hendak menunjukkan bahwa dalam hidup yang bebas dijalani itu, apakah juga kebebasan itu tetap menjaga diri kita penuh kesucian di hadapan Allah. Jadi memang ada kehendak bebas, ada situasi yang bisa kita lakukan ini dan itu, tetapi apakah semua yang bisa kita lakukan itu berkenan gak di hadapan Tuhan? Dan semuanya itu tetap membuat diri kita tetap menjadi suci. Nah, kenapa ini Paulus munculkan Bapak Ibu kepada jemaat di Korintus? Nah, nanti kita coba lihat lebih dalam lagi Bapak Ibu. Paulus memang membuka sebuah realitas, dia tidak menutup, tidak mempersempit kehidupan ini. Bebas, kamu mau makan mie instan, campur kopi, campur lagi nanti habis itu makan durian. Ya boleh, bebas. Tapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Artinya membuat tubuh Tuhan itu menjadi rusak, itu persoalannya. Ini yang perlu dicek Bapak Ibu. Gak ada yang ngelarang. Kenapa Paulus katakan hal itu Bapak Ibu? Apa rupa-rupanya yang sedang terjadi di jemaat Korintus ini? Kalau kita membaca dalam catatan kehidupan jemaat Korintus Bapak Ibu, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang ada di sebuah kota yang maju, berkembang, yang mungkin ada seperti ini jemaat di Jakarta lah dalam waktu seperti saat ini. Jemaat Korintus ini ada di jemaat yang ada di sepertinya saat kita sekarang ini jemaat yang ada di Jakarta. Mereka tinggal di kota metropolitan begitu Bapak Ibu. Semuanya berkembang pesat, maju. Pendidikan, wah luar biasa hebatnya. Jemaatnya juga jemaat-jemaat yang intelek. Berwawasan yang luar biasa. Mereka juga jemaat yang kaya dalam materi. Bukan jemaat yang harus dibelas kasihan. Tetapi mereka punya kedudukan ekonomi yang baik. Tetapi Bapak Ibu, jemaat ini dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain, dalam pelayanan Paulus, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang bejat secara moral. Jemaat yang bejat secara moral. Mereka percaya kepada Tuhan, mereka sepertinya beriman kepada Tuhan, tidak ada kekurangan, ekonominya baik, tetapi moralitas jemaat ini adalah moralitas yang sangat bejat. Buktinya kalau Bapak Ibu bisa baca dalam dalam 1-2 Korintus. Kita bisa menemukan itu segala macam dosa merajalela di kota itu. Dan termasuk juga di dalam jemaat Korintus. Termasuk di dalamnya hal perbuatan cabul dan hawa nafsu yang tidak bisa dikelola. Sehingga sepertinya jemaat ini tidak dapat menjaga kualitas kehidupannya sebagai orang percaya. Dalam kebebasan itu mereka tidak bisa menjaga kualitas kehidupannya. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau kita boleh melihat tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, maka salah satu titik persoalan yang ada di kota itu dan juga secara khusus di dalam jemaat di Korintus adalah
umat yang sudah mengenal kebenaran yang membebaskan itu, ternyata mereka menjadi umat yang enggan untuk hidup eksklusif berbeda dari dunia. Mereka menjadi jemaat yang enggan untuk hidup eksklusif berbeda dari dunia. Sebaliknya mereka mau menjadi jemaat yang tetap sama dengan dunia, bahkan lebih kotor daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini ada persoalan besar Bapak Ibu, termasuk di dalam melihat tubuh, menghayati tentang kekudusan tubuh, mengelola dalam segala kehidupan. Tapi mereka menjadi jemaat-jemaat yang dengan sadar pula menajiskan tubuh mereka dalam hal percabulan. Nah, inilah yang didengar, ditangkap dan didapatkan oleh Rasul Paulus. Makanya dia menuliskan bagian ini Bapak Ibu. Nah, kita mau melihat ada 3 hal yang Paulus tunjukkan dalam bacaan kita. Dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Tentang bagaimana memahami, mengenal tubuh itu di tengah-tengah kebebasan yang ada dalam kehidupan di dunia itu pada saat itu. Yang pertama kita mau lihat, Paulus mau sampaikan, dia mau memperlihatkan apa pemaknaan kita tentang tubuh ini. Di ayat yang ke-15 dia berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak." Bapak Ibu, kalau dibaca dari ayat 15 sampai dengan ayat 20, ada 3 kali Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu?" atau "Tidak tahukah kamu?" Ketika ada 3 kali pengulangan kata, berarti ini menjadi sesuatu hal yang penting yang Paulus mau sampaikan. Dan di ayat 15 dia berkata, membuka di ayat 15 itu, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus?" Sepertinya Paulus ini ingin menepuk kembali pundak dari jemaat di Korintus itu. Ditepuk-tepuk, puk. "Hei, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus?" Mereka sepertinya sudah dibutakan dengan segala hawa nafsu, kedagingan, kebebasan itu. Lalu Paulus mau ingatkan, "Hei, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus?" Tubuhmu adalah anggota Kristus. Kalimat ini menjadi kalimat penting Bapak Ibu. Paulus mau ingatkan Bapak Ibu bahwa kalimat tubuhmu adalah anggota Kristus, sepertinya perkataan Paulus ini ada kaitannya dengan kisah kebangkitan Yesus dari kematian. Tubuhmu adalah anggota Kristus. Mereka mau diingat kembali kepada memori mereka bahwa ada Allah yang sudah hadir ke dunia ini. Allah yang sudah mati, Allah yang sudah bangkit untuk memberikan kemenangan kepada kehidupan. Kematian, maut sudah dikalahkan. Dengan kata lain Paulus mau mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa ada peristiwa kebangkitan yang merupakan momen penyatuan kembali engkau kepada Allah yang Maha Kudus itu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu ketika sudah jatuh di dalam dosa, tetapi ada kasih karunia Allah yang melimpah. Maka kasih karunia Allah yang melimpah itu dalam wujud kebangkitan Tuhan. Maka itu adalah wujud daripada pemulihan relasimu yang dahulu jauh daripada Allah. Relasimu yang dulu jauh daripada Allah, yang sesungguhnya itu akan menyebabkan engkau masuk dalam jurang maut, kematian yang kekal. Tetapi Yesus hadir ke dunia ini. Ia telah bangkit mengalahkan maut. Dan ini menunjukkan bahwa kamu menjadi bagian daripada anggota tubuh Kristus itu. Dulu sebelum hal itu terjadi, engkau bukan bagian anggota tubuh Kristus. Tetapi di dalam kebersatuan kebangkitan Tuhan itu, maka engkau sekarang sudah menjadi anggota tubuh Kristus. Ada kualitas kehidupan yang harusnya berbeda, ada kesadaran tentang tubuh yang sebelum percaya dan menerima kasih karunia Tuhan, dan sesudah menerima kasih karunia Tuhan, maka harusnya ada perbedaannya.
Sekarang kamu sudah menjadi bagian daripada anggota tubuh Kristus. Yang itu bukan karena usahamu, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Nah, dengan demikian harusnya ada dalam dirimu sebuah kesadaran yang sungguh-sungguh, maka tubuh dan kehidupanmu ini tidak lagi asal-asalan engkau jalani. Itulah yang Paulus katakan dengan kalimat dalam ayat yang ke-15 itu, akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Ada kualitas kehidupan. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara dan Saudari, jemaat itu tidak sadar akan hal itu. Mereka masih mengklaim diri mereka, tubuh mereka ini adalah milik mereka seutuhnya. Mereka lupa ketika ada peristiwa kebangkitan Tuhan, maka tubuh mereka itu bukan lagi menjadi tubuh mereka secara utuh. Tidak lagi menjadi mutlak bagi diri sendiri. Tetapi ketika mempercayai kebangkitan Tuhan, mempercayai kasih karunia Tuhan, maka tubuh ini diserahkan kepada Tuhan dan bersatu kepada Tuhan. Yang menyebabkan hidup tidak lagi menjadi asal-asalan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, jemaat Korintus bukan hanya sekedar jatuh ke dalam perjinahan, tetapi justru mereka terus-menerus hidup di dalam dosa itu. Nah, kata menyerahkan dalam ayat tersebut lebih tepatnya adalah menjadi anggota pelacur Bapak Ibu. Nah, jemaat ini ternyata bukan hanya menjadi orang-orang yang menikmati pelacuran, tetapi rupa-rupanya Bapak Ibu, dalam kata itu Paulus menemukan data dalam jemaat itu. Mereka bukan hanya menikmati pelacuran, tetapi mereka sendiri pun menjadikan diri mereka sebagai wadah untuk pelacuran itu. Jadi jemaat ini jemaat yang memang sangat bejat secara moral Bapak Ibu. Tubuh mereka tidak dijaga dengan kekudusannya. Mereka bukan hanya pergi mungkin ke tempat prostitusi, tetapi justru jemaat itulah ada di sana dan menyerahkan tubuhnya. Mereka sendiri menjadi pelacurnya. Bukankah begitu bejatnya moral jemaat di dalam Korintus ini Bapak Ibu? Karena itu Paulus katakan kembali di ayat 16. Atau tidak tahukah kamu? Nah, Paulus di sini menggunakan kata pertamanya atau. Bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah Nats, kata Nats kepadanya, keduanya akan menjadi satu daging. Nah, kata atau tidak tahukah kamu, sepertinya di sini Paulus mau mengingatkan, kalau tadi yang pertama ini Paulus tepuk-tepuk untuk mereka menyadarkan, tapi di sini Paulus mengatakan atau tidak tahukah kamu. Paulus ini sepertinya mau mengingatkan mereka, sebenarnya kamu tahu. Kamu sebenarnya tahu, tapi kamu pura-pura tidak tahu. Kamu tahu sebenarnya kalau kamu menyatukan dirimu hidup dengan percabulan, maka kamu tahu itu membuat kamu itu menjadi satu daging. Kekudusan hidup pernikahan itu tidak lagi ada dalam dirimu dan kamu tahu sebenarnya ada nats yang mengingatkan akan itu. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Kamu tahu sebenarnya tentang itu, tapi hawa nafsumu lebih menguasai dalam dirimu. Atau tidak tahukah kamu, di ayat 16 itu menunjukkan bahwa mereka bukan tidak tahu, namun sesungguhnya sudah tahu akan apa yang mereka lakukan itu tidak tepat, tetapi tetap dilakukan. Nah, ini kan manusiawi sekali ya Bapak Ibu ya. Kita itu kan kalau dibilang jangan, malah dilakukan. Jangan lakukan ini ya, malah justru dilakukan. Kalau coba lihat di jalan-jalanan, termasuk mungkin saya juga Bapak Ibu. Di depan gereja ini kan kita ini sebenarnya kan ada porboden, betul tidak? Ada kan tanda porboden itu kan di depan gereja itu, artinya apa itu Bapak Ibu? Harusnya, idealnya, sebaiknya bisa nggak dari sana ke sini, ke sana? Nggak boleh kan harusnya? Harusnya kan ke sana kan? Muter. Itu katanya si Alfa yang paling taat ya katanya. Kalau apa itu jangan nggak boleh gitu. Ya harus muter ke sana. Ya saya juga kadang-kadang ya berobos saja Bapak Ibu. Tapi kan kita kadang-kadang itu paling tidak ada warningnya. Jelas betul Bapak Ibu. Walaupun mungkin catnya sudah mulai kabur-kabur, tapi sebenarnya masih jelas itu tandanya dan itu kesepakatan bersama, itu aturan hukum. Kalau ada tanda seperti itu tidak boleh kita langgar. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu?
Alah, nggak ada polisi, betul kan? Coba kalau ada di situ polisi, patung polisi, mungkin kita akan takut-takut Bapak Ibu. Tapi nggak ada polisi, nggak ada satpam, nggak ada siapapun, ya udahlah kita terobos aja. Muter ke sana jauh, jalannya lebih jelek di sana, agak berlubang-lubang. Kalau depan gereja sudah diaspal, lebih halus, ya udah dari sini aja. Singkat, alah Pak, gak usah ribet lah hidup ini, simple-simple aja lah. Itu aja kok mesti kita, repot banget. Kita tahu Bapak Ibu aturannya. Kita tahu mungkin aturannya harus tidurnya itu cukup berapa minimal sehari, berapa jam. 24 jam tidurnya, berarti gak usah kerja di hibernasi itu Pak. Berapa jam sehari sebaiknya kita tidur? 8 jam, kita tahu kan aturannya. Kalau minum sehari air putih harus berapa liter? Berapa gelas? 8 minimal katanya. Kita tahu supaya apa? Ginjal kita sehat. Kalau Pak Danu lebih daripada 8 gelas kelihatannya. Iya Bapak Ibu, dia sangat suka minum air putih dan sehat sebenarnya. Kita tahu Bapak Ibu. Kita tahu Bapak Ibu kalau terlalu banyak makan kolesterol, maka yang menyebabkan apa? Ya sakit, bisa kena stroke dan segala macam. Kita tahu. Kita tahu Bapak Ibu, maaf kata kalau engkau pergi ke pelacuran, maka apa yang akan terjadi? Kesehatanmu bisa terganggu. Kita tahu Bapak Ibu. Tapi apa yang kita tahu itu kita taati enggak? Apa yang kita tahu itu kita jalani enggak? Ternyata seringnya justru yang kita tahu itulah yang kita langgar. Yang kita tahu itu yang kita langgar. Kita tahu Bapak Ibu, kalau makan terlalu banyak itu juga tidak baik. Minggu yang lalu Pak Dari sudah mengingatkan, seringkali mata kita yang lebih besar daripada perut kita. Ya ketika melihat segala sesuatu kita sudah terbelalak, wow. Padahal Bapak Ibu, rasa yang ada di dalam makanan itu semana sih jauhnya? Bukankah rasa itu hanya sejengkal Bapak Ibu? Dari mulut sampai tenggorokan saja. Kalau sudah dalam perut kita masih bisa kita rasakan. Paling kita rasakan kalau dia pedas ya sakit perut kita. Dia hanya sejengkal. Tapi coba karena keserakahan kita, karena kita tidak mau dituntun, karena kita tidak mau diingatkan, karena kebebasan yang ada, sakarepe dewe, saenake dewe, ya wis tabrak wae. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Paulus katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ketika mereka tidak menjaga kekudusan tubuh mereka dengan hidup dalam bergelimang dosa, dalam hal ini percabulan, Paulus menekankan bahwa mereka bukan hanya menikmati percabulan itu, tetapi juga telah menjadi satu sebagaimana suami istri yang bersatu dalam satu daging. Dalam percabulan itu. Yang itu akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dalam relasi rumah tangga mereka. Dan bahkan itu juga membuat Tuhan itu menjadi bagian luar dari kehidupan dan dia tidak lagi ada di dalam kehidupan keluarga tersebut. Dan hal yang ketiga Paulus katakan di ayat 19, dia katakan kembali, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau tadi ayat 15 itu adalah dalam bentuk personal atau pribadi, maka ayat 19 ini Paulus mau menekankan dalam bentuk komunitas. Kalau dalam bahasa kita sekarang mungkin dalam bentuk gereja yang ada di Korintus pada saat itu. Di ayat 15 kepada personal, tetapi di ayat 19 itu mau menekankan kepada bentuk gereja. Berkaitan dengan komunitas. Dalam persekutuan yang ada, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus hendak berdiam di dalam bait itu, yaitu kita semua. Dan Roh Kudus itu adalah roh yang suci. Dan ia mau hadir di tempat yang suci. Dan karena itu kita harus menyucikan diri kita. Menyucikan komunitas kita. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, dalam pemahaman tentang bait ini bukan hanya dalam bentuk gedung dan bangunan, tetapi bait Roh Kudus itu juga termasuk dalam diri kita. Ketika kita sadar akan diri kita ini yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan,
kita menguduskan diri kita, maka disitulah roh Tuhan itu akan bertahta dalam kehidupan kita. Nah, hal ini akan bisa muncul Bapak Ibu kalau kita perhatikan memang di ayat 19 itu Paulus katakan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ketika kita kembali sadar, ketika engkau percaya dengan Tuhan, maka ada sebuah konsekuensi logis yang mengikat diri kita. Ketika engkau telah menerima salib Kristus sebagai jalan keselamatan dalam hidupmu, maka ada satu hal yang langsung mengikat pada diri kita. Bahwa kita bukan lagi memiliki diri kita secara utuh. Tetapi diri kita dengan sadar kita serahkan kepada Tuhan. Dan hal itu bukan dengan cara yang menderita kita serahkan, tetapi kita sadar. Karena di ayat 20 itu dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika kita sadar kita sudah dibeli dengan kebangkitan Tuhan, kita menjaga kekudusan tubuh kita. Dan itu bukan menjadi sesuatu hal yang berat, tetapi karena kita sudah melihat bagaimana Allah yang menebus dalam kehidupan kita ini, maka kita akan bisa mempersembahkan tubuh kita ini kepada kemuliaannya. Apakah dengan itu Pak berarti kami tidak boleh lagi menikmati apa-apa yang ada di dunia ini dengan segala rupa ragamnya? Boleh Bapak Ibu. Siapa bilang kita tidak lagi boleh menikmati sate kambing, babi guling yang penuh dengan kolesterol itu? Boleh Bapak Ibu. Tetapi kalau kita sadar dan tahu bahwa diri kita ini untuk memuliakan Tuhan, maka semua makanan itu tidak membuat kita melekat kepada makanan itu. Kita akan bisa berkata cukup kepada diri kita terhadap apa yang ada ditawarkan di hadapan kita. Tapi kan persoalannya kadangkala kita tidak mengatakan cukup karena nikmatnya yang ada di depan kita. Tapi kita bisa berkata cukup, dan kalau kita tahu mungkin wah ini mas saya memang agak kurang baik, maka ya boleh gak makan mie seperti sisa tadi, boleh aja. Tapi ya dipadu-padankan dengan kopi. Tapi ya dipadu-padankanlah dengan minumnya teh, mungkin air putih. Lah ini sudah ada mie instan itu yang bumbunya kurang baik bagi kesehatan lambung. Biar lagi dengan kopi. Ya rekoso-rekosoe dewe. Sakit-sakitnya ya sendiri. Tapi bukan tidak boleh Bapak Ibu. Boleh. Kita harus menjaga, menunjukkan kemuliaan Tuhan. Boleh gak kita gak tidur seharian? Boleh Bapak Ibu. Boleh aja. Tapi jangan itu jadi kebiasaan. Kalau gak tidur keseharian gak keren. Tapi ya kalau kamu mungkin gak tidur seharian mungkin karena menjaga orang yang sakit. Ya sedang ada hal yang khusus. Tapi jangan pula misalnya ada orang yang sakit, saya bilang ini karena firman Tuhan harus menjaga tubuh. Maaf kamu biarlah sakit, saya harus tidur 8 jam sehari ya. Ya nikmatin aja lah sakitmu, ya itu juga kurang baik. Ya boleh, tapi jangan itu menjadi sebuah habit kita Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, maka sebenarnya firman Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang keselamatan di akhir zaman, tentang hari esok kita. Tapi ternyata firman Tuhan ini mendidik kita juga menjadi orang-orang percaya yang sehat secara fisik. Firman Tuhan itu mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang sehat secara fisik. Mendidik kita Bapak Ibu. Boleh gak minum anggur Bapak Ibu? Boleh gak minum anggur? Minuman yang beralkohol. Saya tanya, boleh gak? Boleh. Paulus pernah bilang sama siapa? Sama Timotius. Dia bilang apa? Timotius minum tuh anggur tuh dikit tuh. Kenapa? Karena kayaknya lambungmu tuh gak beres itu. Tapi minumnya ya pas. Jangan Timotius bilang, wah ini kesempatan ini. Bapak imanku, ya kan? Bapak rohaniku. Paulus bilang mengizinkan. Ayo hajar bleh, gitu kan? Boleh Bapak Ibu, tapi pas. Nggak ada yang di dunia ini yang tidak boleh mungkin kita nikmati. Boleh semuanya. Ya kan, kapal selam bisa kita makan nggak Bapak Ibu? Bisa kapal selam kita makan, empe-empe. Ya kan? Tapi jangan kapal selam betul-betulan kita gak bisa makan. Bisa Bapak Ibu, tapi juga ya harus tahu diri. Nah ini Paulus mau katakan Bapak Ibu kepada jemaat di Korintus. Maka dengan demikian maka sesungguhnya orang percaya
itu bukan hanya menjadi orang percaya yang sehat secara iman, tetapi juga orang percaya yang sehat secara fisik. Itu baru keren Bapak Ibu. Orang percaya yang sehat secara iman, tetapi juga harus menjadi orang percaya yang sehat secara fisik. Itu baru keren. Saya tanya kepada seluruh jemaat GKMI Bandung. Saya gembala jemaat di tempat ini. Kalau Bapak Ibu pengen gak punya gembala jemaatnya, gak keren badannya, gak keren fisiknya, sakit-sakitan setiap hari, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu batin, pendetanya bukan melayani, tapi justru pendetanya yang dilayani. Pendetanya bukan mendoakan jemaat, tapi jemaatnya yang datang ke pastori mendoakan pendetanya. Tumpang tangan, tumpang kaki, begitu. Supaya sembuh dari penyakitnya. Keren gak Bapak Ibu? Gak keren, kenapa? Mungkin karena pendetanya itu terlalu nafsu makannya luar biasa, gak pernah olahraga. Saya senang melihat Bapak Ibu kalau yang rajin olahraga. Tadi pagi ketika masuk gereja saya juga menegur Pak Widodo, Pak masih jalan pagi ya? Masih Pak katanya. Mantap Bapak Ibu. Ya, bahkan ada tradisi Pak Widodo itu yang juga sambil berjalan kaki dia melakukan sesuatu ini yang sangat memberkati bagi dirinya dan juga sebenarnya pertumbuhan imannya. Gak perlu saya ceritakan. Kalau ada yang kepo nanti tanya sama saya Bapak Ibu. Jalan pagi Bapak Ibu. Pak Hendrik itu setiap pagi masih jalan pagi. Untuk apa? Ya untuk kesehatan. Mari Bapak Ibu, di rumah juga kita bisa menjaga fisik kita sehingga sehat. Bukan hanya gelekin vitamin terus Bapak Ibu. Kalau engkau gelekin vitamin terus tapi tidak pernah juga dibakar dengan olahraga, maka apa? Vitamin itu juga akan menimbun di levermu, di ginjalmu. Akhirnya apa? Ya sakit ginjal Bapak Ibu. Obat itu hanya menolong. Tapi juga kita harus mereaksikan dengan kesehatan diri kita. Nah ini Paulus mau katakan itu Bapak Ibu. Kepada di jemaat di Korintus. Memang tekanannya kepada percabulan di situ. Tapi di sini secara lebih luas lagi saya mau katakan. Dalam tubuh kita. Sehingga ketika ada persoalan, ada pandemi, ada apapun. Kalau kita menjaga tubuh kita. Imun kita. Maka kita akan kuat menghadapinya. Nah Bapak Ibu karena itu ada beberapa hal yang boleh menjadi perenungan kita dalam melalui firman Tuhan ini. Yang pertama adalah menjadi orang percaya dan beriman kepadanya. Maka ada sebuah keharusan dalam diri kita untuk memiliki sikap hidup yang benar-benar berbeda. Tadi saya katakan eksklusif. Eksklusif itu kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia itu diartikan terpisah dari yang lain. Dalam hal ini dengan orang yang belum percaya. Maksudnya ada pembeda yang benar-benar beda dari orang lain. Termasuk dalam pola hidupmu. Dalam tubuhmu harus berbeda. Tubuh orang yang ditebus itu dengan orang yang belum ditebus harus berbeda Bapak Ibu. Di dalam hal apa? Dalam kesehatan fisik mentalnya. Kita harus berbeda. Gimana kita menjadi orang Kristen itu kalau kita orang Kristen yang banyak sakit-sakitan? Gimana kita mau bermisi? Kalau kita menjadi orang yang gampang sakit-sakitan. Karena kita tidak menjaga pola hidup kita. Rakus dengan semua yang ada. Tidak pernah berkata cukup, enough. Ada kalimat yang mengatakan Bapak Ibu, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum. Tapi yang terjadi seringkali apa? Makanlah ketika lapar dan tidak berhenti sesudah kenyang. Itu kalimat yang bagus sebenarnya Bapak Ibu. Yang dikatakan oleh pemimpin umat yang lain itu Bapak Ibu. Saya pikir itu baik sekali. Dan itu membuat kita berbeda. Dan hal ini muncul dalam diri kita kalau kita sungguh-sungguh menghati ayat yang ke-20 tadi Bapak Ibu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita sadar bahwa tubuh kita ini dipakai menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Dan itu muncul karena kita sadar kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Kita adalah tempat bait sucinya. Tempat hadirnya roh Tuhan. Dan itu mewujud dalam tampilan, dalam sikap, dalam wujud tampilan kita. Dan ini membuat kita memunculkan kualitas kehidupan yang berbeda. Dan itu tercermin nyata bukan hanya dalam sisi kerohanian. Tetapi juga dalam sisi fisik dan tampilan diri yang mencerminkan bahwa pembebasan yang sudah ia berikan itu sudah tergenapi. Saya punya
mentor, ya pendeta senior saya, pendeta emeritus dulu di tempat pelayanan saya, pendeta Yan Takarya, orang Ambon Bapak Ibu. Selama saya melayani hampir mungkin ya 13 tahun di sana kurang lebih, saya seumur umur tidak pernah melihat dia sakit. Umurnya sudah lebih tua kelihatannya dari Pak Darius. Saya tidak pernah dia melihat dia sakit dalam arti sakit yang parah begitu. Kalau flu, batuk, pilek, ya itu kan sesuatu yang normal ya. Ya tidak pernah melihat dia sakit. Dia seorang pendeta yang luar biasa, Bapak. Badannya masih umur segitu tuh masih kenceng Bapak Ibu. Keker gitu. Ya enggak ya melebar gitu ya Bapak Ibu. Masih keker keras gitu. Sampai hari ini saya lihat. Saya tanya kepada dia apa rahasianya Pak. Bahkan dia masih pelayanan sampai ke Papua Bapak Ibu. Dia pelayanan masih ke Papua. Dan di Papua bukan 1-2 hari dia melayani. Tapi bisa sampai berminggu-minggu di sana. Tubuhnya masih luar biasa. Wah, fisiknya kuat. Semangatnya luar biasa. Bahkan masih sampai perdebatan di sana karena dia pengen katanya hari-hari ini, dia pengen juga masih ikut dalam tukar pelayanan tingkat sinodal. Ya, karena belum ada pendeta di sana, masih pendeta konsulen begitu. Dia masih pengen gitu. Dan kalau tukar pelayanan tingkat sinodal itu kan berarti pergi melintasi wilayah. Ya, bisa melintasi wilayah. Lalu saya tanya, Pak, kenapa Bapak bisa sehat seperti itu? Apa resepnya? Dia bilang sederhana saja Bapak Ibu. Satu hari, pokoknya saya harus tidur paling tidak 1 jam di siang hari. Saya harus menghususkan waktu untuk istirahat. 1 jam paling tidak saya harus tidur. Dan kalau itu sudah terjadi, maka badan saya akan fresh. Kadangkala kita hamba-hamba Tuhan itu kan sering tidak punya waktu sepertinya dalam tanda petik untuk beristirahat karena ini dan itu. Tapi Bapak Ibu, kita belajar untuk hal itu. Kita juga perlu mengistirahatkan tubuh kita untuk memulihkan tubuh kita. Tapi bukan tadi 24 jam ya istirahatnya Bapak Ibu. Tapi harus ada waktu untuk beristirahat. Supaya pulih dalam segala kehidupan. Hingga kita fresh bisa lagi melayani. Mencari ekonomi itu penting Bapak Ibu. Tapi kalau engkau juga punya harta yang berkelebihan, kalau badanmu sakit-sakit, untuk apa semua itu? Engkau tidak bisa lagi menikmati kekayaanmu itu. Tapi juga bukan berarti bermalas-malasan. Ya, berusaha, tapi juga harus mengontrol diri kita. Karena apa? Karena tubuh ini bukan lagi milik kita. Tubuh ini milik Tuhan. Harus kita juga gunakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, begitu juga kalau kita bersekutu, beribadah, mari kita juga memuliakan Tuhan. Berikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Ya kan? Bangun hari Minggu, siapkan diri kita untuk beribadah. Ya jangan ke gereja enggak mandi, begitu kan? Ya kan? Jangan ke gereja enggak sisiran, acak-acakan. Kan itu tidak memuliakan Tuhan. Kita kan mau datang menjumpai, ya, mempelai itu. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, ini juga kan kadang-kadang kita kan, nah saya sering banyak mengkoreksi Bapak Ibu, kita sering memberikan yang terbaik kepada orang di dunia ini daripada kepada Tuhan. Kalau jumpa camat, jumpa lurah, jumpa bupati, jumpa pejabat negara, seringkali kita memberikan yang terbaik. Dalam hal apa? Pakaian kita mungkin. Coba cek. Kita jumpa pejabat tuh, waduh, wah berikan yang terbaik. Sepatunya mungkin disemir, ya kan? Rambutnya dipotong. Tapi seringkali kita mau menjumpai Tuhan secara khusus dalam persekutuan. Kita sudah memberi yang terbaik gak? Saya masih ingat ajaran ibu saya. Pakaian hari Minggu katanya begitu. Pakaian Minggu. Itu dulu kami diajari seperti itu. Jadi kadang pakaian Minggu itu gak kami pakai untuk hal-hal yang biasa. Tapi pakaian Minggu itu untuk ibadah secara khusus kepada Tuhan. Berikan yang terbaik. Ya kalau di gereja-gereja suku itu kan malah hari Minggunya itu ibu-ibunya pakai kebaya itu kan. Ya kan? Pakai itu ya kan? Wah, itu luar biasa mungkin itu ribetnya gitu. Tapi ya mereka senang untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, tubuh kita ini bukan lagi milik kita. Tapi ini milik Tuhan karena kebangkitan itu. Mari kita berikan tubuh kita ini juga menjadi tubuh yang sehat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan kami sudah dibayar lunas dengan peristiwa kematian kebangkitan-Mu.
Dan itu juga bukan melekat hanya sekedar berbicara tentang keselamatan di hari akhir. Tetapi pembayaran lunasmu itu juga menjadikan sebuah konsekuensi bahwa kami bukan lagi milik kami secara utuh. Tetapi ketika kami menerima pelepasan dari segala dosa itu, kami dengan sadar mengikatkan diri kami menjadi anggota tubuhmu. Tubuhmu yang kudus, yang mulia itu. Karena itu biarlah pula kami juga Tuhan boleh menjaga tubuh kami, hidup kami dengan segala apa yang ada. Tengah-tengah kebebasan yang ada di dunia ini. Di tengah-tengah tawaran-tawaran yang ada di dunia ini yang bisa membuat kami juga mengalami kenikmatan-kenikmatan. Tetapi biarlah kami tidak hanya datang kepada kenikmatan yang sementara itu. Tetapi kami mau mengambil kenikmatan yang kekal dan abadi itu di dalam Engkau ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Dan kami undang Roh-Mu yang kudus itu untuk bersemayam di dalam diri kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu juga menjadi roh yang selalu mengingat-ingatkan kami. Apabila kami lalai dan gagal untuk menjaga kekudusan tubuh kami ini. Menjadikan tubuh kami ini sebagai bait suci-Mu. Tempat bersemayamnya Engkau. Dan tempat disaksikannya Engkau kepada dunia ini. Dalam Kristus Yesus, tolonglah kami. Amin. Terima kasih Pak El untuk firman Tuhan yang begitu menguatkan kita semua ya, supaya kita untuk menjaga tubuh kita tetap sempurna, jiwa kita sempurna, roh kita sempurna sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu, sebentar kita akan kolekte ya. Untuk pelayannya kami persilakan untuk ke depan. Kantong-kantong persembahan akan dijalankan. Mohon untuk mempersiapkan diri. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan mengangkat pujian tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Shalom, selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah menyampaikan
isi hati Tuhan yang sungguh luar biasa, mengingatkan kita semua bahwa kita harus ada bedanya dengan orang-orang dunia. Ya, sedikit saya mau minta waktu sedikit saja. Saya pribadi untuk menjaga hubungan kita sama Tuhan ya. Beberapa hari yang lalu juga beberapa bulan yang lalu itu saya heran gitu ya. Apa yang ada pada diri saya nggak mengerti gitu. Saya tuh hari kemarin persis di bengkel banyak orang, banyak apa, tahu-tahu juga ada orang datang gitu ke saya, "Pak, Bapak Muslim ya?" "Iya, saya Muslim." "Kenapa tanya begitu?" Saya bilang gitu. "Ada apa dari diri saya?" "Enggak, Bapak beda sendiri." "Bedanya di mana?" "Enggak tahu, pokoknya ada sesuatu yang beda." Saya pengikut Isa Al-Masih," saya bilang gitu, bukan agama Kristen. Kalau agama Kristen banyak tapi kelakuannya tidak mencerminkan kasih Kristus. Itu beberapa bulan ini dapat gitu. Terus saya dapat proyek di Auto 2000. Itu juga saya lagi di kantin, lagi ngobrol, tahu-tahu ada orang datang. "Bapak Muslim?" "Kenapa, Pak?" "Enggak, kok ada sesuatu apa? Saya pengen tahu gitu." Ya pokoknya beda aja, saya juga nggak kenal itu, heran. Terus ya saya sampaikan, "Saya pengikut Kristus, Pak." Saya bilang, "Saya bukan agama Kristen, saya pengikut Kristus." Karena agama tidak menyelamatkan. Itu dengan saya juga heran gitu, padahal saya juga kan orangnya hitam, mata melotot gitu ya kan, masih taunya kan gitu. Tapi tanyanya kok kenapa bilang Muslim? Ya karena orang yang takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan itu ya Muslim. Bukan Muslim itu diklaim punya orang Islam, enggak gitu. Muslim itu bahasa Aramnya, kalau saya pernah dengar gitu ya, pernah dengar ikut seminar itu, Muslim itu memang orang yang takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nggak cukup di situ, saya di bengkel di Terate itu ya, di Cibaru itu kan rame banget. Tahu tuh ada orang nyelap. "Boleh duduk, Pak?" "Boleh." "Bapak Kristen?" "Loh, dari mana ketahuannya, Pak?" Ya pokoknya kok beda gitu. Ya akhirnya yang nanya sama saya itu, akhirnya dia nanya, "Aku juga dari Jawa, Pak, saya pengikut Tuhan juga, cuman mau cari tempat ibadah." Ya akhirnya ada yang kesini gitu. Jadi artinya firman yang disampaikan hambanya tadi, ayo kita semua gitu loh, harus berbeda dengan dunia itu. Jangan kita yang sudah ditebus, dibayar lunas, terus kita hidup dalam kegelapan. Tapi biar dengan cara Tuhan memelihara kita dan kita tinggal nurut aja gitu kan. Firman Tuhan mengatakan kan, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Bukan berarti kita menjadi sombong, menjadi orang yang baik, yang ini enggak, tapi orang bisa melihat gitu ya. Saya bukan karena terus saya mencuri kemuliaan Tuhan, saya sombong enggak, tapi ada apa ya? Ada apa pada diri saya gitu. Dan akhirnya kemarin tuh yang nanya itu ternyata orang Grab ya. Akhirnya saya bisa menginjil melalui situ. Artinya kerjaan apa aja tidak ada yang hina. Saya bilang kalau yang hina tuh yang mencuri, menipu, itu hina. Walaupun Bapak hanya seorang Grab enggak apa-apa, saya bilang. Tapi layanilah Grab itu, penumpangmu dengan kasih. Jadi artinya ayo kita sama-sama ini berlomba-lomba memurnikan kita. Jadi kalau kita ditanya orang itu bukan kita menjadi sombong, tidak, tapi kita tunjukkan gitu loh bahwa Kristus ada di dalam hidup saya. Saya bersyukur kemarin. Ya saya berdoa, terima kasih Tuhan, ternyata Engkau ada di dalam hidupku. Aku enggak perlu, aku bilang aku Kristen, aku enggak. Kristen banyak yang nipu juga banyak gitu. Ya, tapi tunjukkanlah Kristus itu ada di dalam hidupmu gitu. Terima kasih Pak El. Kiranya Tuhan terus pakai Bapak terus, kesehatan tetap dijaga. Ya, tubuhnya tetap harus seperti atlet Pak gitu. Ya, supaya tetap semangat melayani kita semua. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan untuk para hadirin jemaat yang udah hadir, kami mengucap syukur. Apakah ada yang pertama kali berhadir di tempat ini? Semuanya jemaat yang setia. Ya, mohon waktu sebentar ya, masih ada waktu kok, masih panjang. Yang ke satu, ini ada pengumuman Komisi Sekolah Minggu. Halo adik-adik, ada pengumuman. Masih ingatkah tayangan yang diberikan untuk adik-adik semua selama bulan November? Sudah bisa dikumpulkan setelah ibadah 1 dan 2. Ya, terus Komisi Remaja, ibadah Komisi Remaja diadakan hari Sabtu tanggal 13 November 2021 jam 9.30. Ayo anak-anak remaja semangat ya, ayo bergabung, nanti yang melayanin Pak El. Ya, untuk temanya masa depanku ada di dalam kesempatan ya.
Terus yang ketiga, Komisi Perempuan, Salam ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Nah, ini mau ada ibadah onsite yang akan dilaksanakan di hari Jumat tanggal 12 November 2021 jam 10 sampai selesai. Dilayani oleh Bapak Pendeta Elpren Sitompul dengan tema selalu mengucap syukur. Ibadah tatap muka koper perdana ini di gereja ya, catat tanggalnya. Ya ibu-ibu, mulai besok ada ibadah tatap muka. Terus jangan lupa juga mencuci tangan saat kedatangan di gereja, pakai masker dan selalu menjaga jarak. Terus yang berikutnya, telah dibuka kembali kelas katekisasi baptis atau CD dengan syarat umur minimal 14 tahun. Pendaftaran bisa menghubungi Bapak Pendeta Elpren atau majelis atau TU. Yang berikutnya, Komisi Perempuan Shalom dalam rangka penggalangan dana ya Bu. Ini di bawah untuk panitia lagi menggalang dana, di bawah itu ada dagangan ya, mungkin kalau Bapak Ibu mau ambil bagian silahkan berbelanja di bawah, ada goreng pisang, ada sayur asam dan pokoknya banyak pilihan. Silahkan didukung untuk Komisi Perempuan untuk Natal PGMI 1 Komisi Perempuan ya, tanggal 4 Desember 2021. Terus juga disediakan Komisi Perempuan juga menggalang dana melalui penjualan kaos. Yang bahasa Inggrisnya saya tidak begitu bisa ya, pokoknya yang kalau tempat gelap menyalah gitulah intinya ya, bisa muncul tulisannya. Silahkan Bapak Ibu bisa pesan yang belum pesan. Yang terakhir, PPA Pelangi Pemulihan, perubahan nomor rekening lokal PPA semula atas nama Bapak Alpin mulai pertanggal 30 Oktober 2021 akan diganti dengan nomor rekening baru atas nama Ibu Eni Sriwijaya BCA nomor 810 5742 491. Yang terakhir, ulang tahun untuk Ibu Radin Nova Simbiring 8 November dan yang kedua Ibu Marta Hastuti 11 November. Sekian warta, Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar ibadah kita akan selesai. Saya undang Pak El untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Berkat daripada Tuhan, untuk kelas katekisasi pendaftaran dibuka sampai minggu depan. Jadi setelah minggu depan maka pendaftaran untuk kelas katekisasi periode ini ditutup supaya bisa nanti mulai mempersiapkan waktu pembelajarannya. Jadi sekali lagi untuk kelas katekisasi yang sudah diumumkan beberapa minggu berturut-turut itu akan dibuka sampai minggu depan, dan minggu yang akan datang sudah ditutup sehingga kelas katekisasinya bisa berjalan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan meninggalkan rumah Tuhan ini. Biarlah kita meninggalkannya dengan sukacita, membawa semangat baru, memelihara segala kehidupan kita. Dan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat hingga pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang sang sumber pohon pengharapan kekal abadi itu akan memenuhi kamu dengan segala kesukaan dan sentosa di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya makin kayalah kamu di dalam pengharapan itu oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan bersatu teduh sejenak.